Richard dan Mario sudah pulang ke rumah base camp tepat pukul 7 malam. Terlihat semua orang sudah menunggunya di lantai beralaskan tikar yang berada pada ruang utama rumah itu. Mereka semua berderet menjadi 3 barisan dengan nasi dan minuman serta buah-buahan yang berada di depannya. Sedang ada acara apa ini, Tuan? Richard menatap bingung orang-orang di sana. Sedang menunggu kalian untuk makan malam. Cepatlah bergabung, kami semua sudah menunggu sangat lama, perintah Naurin. Benarkah? Wah, sangat seru sekali. Mario bergegas duduk di samping Sabrina, sementara kedua mata Richard menoleh ke berbagai arah, berharap ada Liora di sana. Kau mencari Liora? Seru Naurin. Tidak, Nyonya. Richard langsung duduk di samping Danto. Benarkah kau tidak mencariku? Tegas sekali. Padahal aku sudah datang ke sini jauh-jauh. Suara Liora seketika mengagetkan Richard. Bergegas dia menoleh ke belakang. Terlihat Liora yang sudah membawakan nasi untuknya. Kau? Richard menatapnya. Ayo duduklah di sampingku, ajak Liora. Baiklah. Richard menyusulnya dan duduk tepat di sebelah Liora yang berdampingan dengan Naurin di sana. Cie, serentak semua pengawal menoleh ke arah mereka. Sudah, ayo kita makan malam bersama, seru Naurin dengan suara lengkingan yang kini menjadi ciri khasnya. Baik, Nyonya, serentak semua pengawal menjawabnya. Mereka semua pun menikmati makan malam bersama dengan hikmat. Setelahnya, bekerja sama membereskan semua yang terlihat berantakan, merapikan dan mencucinya dengan rapi. Di sisi lain, terlihatlah Brian beserta Mario dan Richard yang sedang berada di kursi balkon lantai 2. Terlihat dari wajahnya, mereka seperti sedang merencanakan sesuatu yang serius. Tapi kau yakin kalau Mike akan melakukan semua yang kau perintahkan padanya, Richard? Lah Brian menoleh ke arahnya. Saya yakin, Tuan, jika dia meleset sedikit saja, saya dan Mario beserta yang lainnya akan langsung membunuhnya di tempat. Itu ancaman yang saya katakan juga padanya, jawabnya. Baiklah, kita tunggu saja besok. Aku yakin dia akan kesini dengan sukarela mengambil uangnya, ujarlah Brian dengan senyuman sinis yang mengembang di bibirnya. Sementara di ruang santai televisi, Naurin beserta Sabrina dan Liora sedang bergosip. Sesekali tawa lepas keluar dari ketiga wanita itu. Kau akan memberi nama siapa anakmu itu, Naurin? Tanya Sabrina. Nanti aja, ini kejutan. Aku tidak ingin memberitahu siapapun, jawabnya. Wah, tidak menyangka ya kalian sudah menikah dan sebentar lagi punya anak. Aku yang sedikit tua justru masih pacaran, sambung Liora. Sabarlah, sebentar lagi pasti Richard akan menikahimu. Dia tidak mungkin lari dari wanita secantik kau, percayalah padaku, ujar Naurin. Apa kakak sudah kebelet? Cetus Sabrina seraya menoleh ke arah Liora di sana. Tidak juga, hanya saja aku iri pada kalian. Sudah, jangan membahas masalah pernikahan. Aku takut kau akan frustasi, ucap Naurin yang membuat mereka tertawa kembali. Malam pun semakin larut. Mereka semua akhirnya bermalam di rumah base camp. Terlihat Richard dan Liora yang kini berada dalam satu kamar yang sama. Liora duduk di bibir kasur dengan menundukkan wajahnya. Richard yang baru saja keluar dari kamar mandi berjalan menghampirinya dan duduk tepat di sampingnya. Apa yang kau pikirkan? Richard mengarahkan wajah Liora untuk menatapnya. Aku tidak apa-apa. Liora memaksakan untuk tersenyum. Katakan saja, aku mengerti kalau kau sudah sedang menyimpan sesuatu. Jangan seperti itu. Jika aku mengatakannya, aku takut akan menjadi beban pikiranmu. Memangnya masalah seberat apa yang akan kau katakan sampai menjadi beban pikiranku? Liora menghela nafas panjang, mengambil kedua telapak tangan Richard dari wajahnya. Aku iri melihat mereka semua sudah menikah, sementara kau tidak ada pergerakan untuk hal itu. Padahal kita sudah satu rumah.
Ya, meskipun kau tidak berani melakukan apapun padaku, tapi aku juga butuh kepastian, ujar Liora. Aku sudah menebaknya, batin Richard. Aku bisa menikahimu kapanpun, Liora. Bahkan aku bisa menurutimu segala hal. Tapi pernikahan bagiku tidak segampang itu. Kita harus benar-benar saling mengenal satu sama lain. Harus saling belajar mengontrol emosi jika sedang ada suatu masalah yang terjadi pada hubungan kita. Aku tidak mau sampai nantinya kita yang belum siap dari segala sisi harus berpisah begitu saja. Apa kau tidak percaya kalau aku benar-benar mencintaimu? Liora menatap lekat kedua bola mata Richard di depannya. Bukan itu. Lantas apa? Jika kita berdua sudah benar-benar saling mencintai, untuk apa berbelit-belit seperti itu? Kita akan tahu langkah apa yang akan kita ambil ke depannya. Kita sudah sama-sama dewasa. Harusnya kita lebih tahu dari mereka yang masih dibilang sangat kecil. Apa jangan-jangan kau yang belum mencintaiku dengan baik? Cerca Liora. Jantung Richard seakan berhenti berdetak mendengar penuturan Liora. Bagaimana bisa kau beranggapan seperti itu, Liora? Aku benar-benar mencintaimu. Kalau kau mencintaiku, kau akan membuktikannya. Bukan hanya perkataan saja yang selalu aku dengar setiap waktu. Aku bosan, Richard. Aku sangat muak mendengar hal itu. Liora berbaring di atas kasur dengan menutupi tubuhnya dengan selimut. Membelakangi Richard di sana, untuk sejenak mereka berdua saling terdiam. Richard menyeka rambutnya dengan kasar. Aku minta maaf karena belum bisa menjadi apa yang kau inginkan, Liora. Tapi aku akan berusaha lebih baik lagi dari apa yang kau mau. Mungkin kali ini perkataanku terdengar hanyalah omong kosong tanpa pembuktian apapun. Tapi jika waktunya tiba, aku akan membuktikannya padamu kalau aku benar-benar mencintaimu. Ujar lirih Richard seraya meninggalkan Liora di sana. Air mata mulai meleleh di kedua pipi Liora. Dengan tubuh yang gemetar, dia terisak sendiri di dalam selimutnya. Sementara Richard berjalan ke arah balkon, menyalakan rokok dan menghisapnya perlahan. Andai saja kau tahu maksud dan tujuanku untuk hal ini, kau pasti akan mengerti, Liora, gumam Richard. Pagi pun tiba. Richard mulai sibuk kembali dengan pekerjaannya didampingi oleh Mario. Sementara Naurin dan yang lainnya sudah dibawa pergi oleh Danto dan beberapa pengawalnya. Richard mengambil ponsel di dalam saku celananya dan mulai menghubungi Mike di sana. Tidak butuh waktu lama, Mike pun langsung mengangkat teleponnya. Bagaimana? Apa kau bisa membawa Marco ke sini? Tanya Richard. Sedang dalam perjalanan menuju rumah base campmu, bisik Mike. Richard pun langsung mematikan teleponnya begitu saja. Bagaimana? Tanyalah Brian yang sudah duduk di sofa ruang utama. Mike dan Tuan Marco sedang dalam perjalanan menuju ke sini, Tuan, jawabnya. Bagus. Brian mengembangkan senyum sinis di bibirnya. Tidak berselang lama, beberapa mobil Tuan Marco sudah terparkir di depan rumah base camp. Apa ini yang disebut tempat penampungan pengawal Brian? Memang sangat menakjubkan, ujar Tuan Marco. Benar, Tuan, mari kita turun, ujar pengawalnya. Mike yang sudah berada di luar pun membukakan pintu untuk Tuan Marco, mempersilahkannya untuk masuk ke dalam. Hai Tuan Marco, senang bertemu denganmu kembali. Brian menyambutnya. Seperti itulah pembisnis. Kita akan sering bertemu saat saling bekerja sama. Tuan Marco duduk di sofa di depan Brian, menyilangkan kakinya dan menghisap rokok yang baru saja dinyalakan oleh pengawal di sampingnya. Memang seperti itu, kau benar. Apa kau sudah mempersiapkan uangnya? Mike bilang kau akan memberikan uang cash untukku. Tapi aku tidak melihat apapun di sini. Hanya kedua asisten di samping kanan dan kirimu yang sangat mirip dengan manekin toko baju. Hahaha. Tawa melengking Tuan Marco terdengar jelas mengisi ruangan. Terlihat Mario yang sudah mengepalkan kedua telapak tangannya. Ingin sekali aku merobek mulutmu itu, tua bangka, batin Mario dengan sorot mata tajamnya. Sudah puas tertawa? Kalau begitu giliranku. Richard, berikan apa yang dia minta. Perintahlah Brian. Dengan cepat Richard mengambil laptopnya, menyalakan dan mengarahkannya pada Tuan Marco di sana. Kedua
Mata Tuan Marco seketika membulat melihat gambar dirinya beserta artikel-artikel itu. "Apa ini?" teriaknya menataplah Brian. "Kau masih bertanya? Apa menurutmu aku ingin memberikan uangku secara cuma-cuma padamu? Lantas nominal uang yang kau tunjukkan padaku mana? Apa kau bisa memperlihatkannya padaku secara langsung? Kau benar-benar seorang penipu yang bodoh." Brian menatapnya dengan tajam. "Mike, kau..." "Maafkan saya, Tuan. Saya melakukan ini semua karena saya ingin menyudahinya. Saya lelah dengan semua ini." Mike menundukkan kepalanya. "Dasar bodoh." Tuan Marco hendak memukul Mike, namun dengan cepat pengawal Brian menghentikannya dan mendudukkannya kembali. "Sekarang kau tinggal pilih. Ingin mati atau kembali ke negara asalmu untuk menerima hukumanmu itu. Orang sepertimu tidak akan jerah jika tidak dihukum dengan berat. Richard, apa kau sudah mengurus kepulangannya?" "Sudah, Tuan. Kita bisa langsung menyerahkan dia pada polisi di negara Z kapan saja." "Bagus. Aku tidak ingin mengotori tanganku untuk membunuhmu. Biarkan saja mereka yang melenyapkanmu perlahan." Brian tersenyum sinis menatapnya. Tuan Marco yang sudah memulai merasa terpojokkan terlihat sangat gelisah. Dengan cepat dia mengeluarkan pistol yang dia selipkan pada saku jasnya dan mengarahkannya pada Brian. Tembakan kilat Mario melesat tepat di kepala Tuan Marco, hingga membuatnya tumbang seketika. Namun sayangnya, tembakan Tuan Marco sudah lebih dulu mengenai dada sebelah kanan Richard yang mencoba melindungi Brian. "Richard!" teriak Brian mengagetkan semua orang yang berada di sana. Tubuh Richard tumbang di atas Brian yang masih duduk di sana dengan darah yang mengalir deras di dadanya. Kemeja putih yang Richard pakai seketika berubah menjadi merah. "Cepat bawa Richard ke rumah sakit sekarang," perintahlah Brian. Dengan cepat Mario menggendong tubuh Richard memasuki mobil dan berlalu meninggalkan rumah base camp bersama Brian. "Brengsek, kenapa kau bodoh sekali, Richard? Kenapa kau harus melindungiku seperti ini?" Lelehan air mata mulai membasahi kedua pipi Brian. Begitupun dengan Mario yang mulai berkaca-kaca. Mario mempercepat laju mobilnya di atas rata-rata karena melihat wajah Richard yang mulai pucat dengan darah yang terus mengalir di sana. Sesampainya di depan rumah sakit, Mario menggendong Richard berlari masuk ke dalam. "Silahkan ke sini, Tuan." Dua orang suster berlari menunjukkan arah ruang UGD dan membaringkan Richard di sana. "Silakan Tuan bisa keluar," perintah suster itu. "Apa yang terjadi?" Antonio yang baru saja datang langsung memasuki ruangan tersebut. "Kau selamatkan dia apapun yang terjadi. Awas saja kalau sampai dia mati, akan kubunuh kau," teriaklah Brian. "Mario, ajak Tuan Brian keluar dari sini. Aku akan menanganinya." "Baik, mari Tuan." Mario membawa tubuhnya keluar dari ruangan meskipun Brian terus meronta. "Jangan seperti itu, Tuan. Ini hanya akan mengganggu konsentrasi Dr. Antonio untuk menyelamatkan Richard." Mario mencoba menenangkannya. Brian duduk di kursi menundukkan kepalanya. "Aku hanya tidak ingin ada orang yang mati karena melindungiku seperti apa yang dilakukan oleh orang tuaku dulu." Tubuh Brian mulai bergetar menahan isak tangis yang terasa sesak di dada. Sementara Mario tidak bisa berkata apapun lagi. Ia hanya bisa terdiam seraya berdiri menyandarkan tubuhnya pada tembok di belakangnya. Beberapa saat menunggu, akhirnya Antonio pun keluar dari ruangan tersebut. Apa yang terjadi dengannya? Brian berlari menghampirinya. "Aku akan membawanya ke ruang operasi. Aku tidak bisa melakukan operasi kecil untuk mengeluarkan pelurunya karena peluru di dadanya hampir menembus jantungnya. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu, Antonio." Brian memohon padanya. "Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Ayo, keluarkan Richard," perintah Antonio. Richard pun kini sudah memasuki ruang operasi. Bersamaan dengan itu, Leora berserta yang lainnya sudah tiba di sana. Naurin menghampiri suaminya yang terus menundukkan kepalanya, sementara Leora masih berdiri mematung di depan pintu ruang operasi. Lelehan air mata terus mengalir deras di kedua pipinya. Leora sangat menyesal karena sempat bertengkar dengannya semalam. Bahkan sampai sekarang pun mereka belum juga baikan. "Aku janji tidak akan memarahimu lagi. Aku minta maaf, Richard."
Liora terus terisak di sana. Sabrina datang dan membawanya dalam pelukannya. Yang sabar ya kak. Aku yakin kalau Tuan Richard adalah orang yang kuat. Dia tidak akan kalah hanya dengan peluru kecil. Percayalah. Sabrina terus mengelus lembut punggung Liora mencoba menenangkannya. Aku yakin dia tidak akan kenapa-napa Sabrina. Aku hanya takut saja. Jawabnya dengan lirih. Iya kak, aku mengerti. Sementara Naurin juga melakukan hal yang sama pada Brian. Kau benar-benar sangat beruntung dikelilingi oleh pengawal yang rela mati untukmu. Untuk itu, kau juga tidak boleh lemah sayang. Kau pikir Richard akan mati hanya karena satu peluru? Tidak akan. Naurin mendongakkan wajah suaminya. Tidak akan sayang, aku hanya tidak terlalu suka pada orang yang mengorbankan nyawanya demi melindungiku. Aku akan merasa sangat bersalah jika terjadi sesuatu kepadanya. Cukup ayah dan ibuku saja yang melakukannya, dan itu pun aku menyesal seumur hidup. Iya, aku tahu. Doakan aja agar Richard tidak kenapa-napa. Naurin menyapu air mata yang mengalir di kedua pipi Brian dengan jarinya. Hampir 2 jam menunggu, akhirnya Antonio beserta dengan dokter lainnya keluar dari sana. Bagaimana keadaan Richard? Tanyalah Brian yang berlari ke arahnya diikuti oleh yang lainnya. Kami sudah berhasil mengeluarkan peluru itu, tapi biarkanlah Richard beristirahat sejenak. Kalaupun ingin masuk, bergantian aja satu persatu agar tidak mengganggunya. Sebelum itu, suster, kami akan memindahkannya terlebih dulu ke ruang inap. Berdoalah agar dia cepat sadar. Jika terjadi sesuatu, langsung panggil aja aku. Permisi. Antonio menepuk punggung Brian yang berlalu bersama dokter yang lain.